Halo, nama saya Raffi Akbar dan ini 5 alat bengkel yang saya beli dan mengapa saya menyesal membelinya. Yang pertama adalah kunci Y, karena walaupun secara teori enak memiliki 3 ukuran soket dalam satu alat, realitasnya adalah kita itu paling sering hanya menggunakan satu ukuran, dan karena berapa susahnya untuk cari alat ini dengan bahan yang bagus, sepas dia dol, dan gue ngomongnya pas saat, bukan jika, tapi saat alat ini dol, kamu nggak bisa hanya ganti satu mata itu, kamu harus ganti seluruh alatnya. And it becomes really expensive very quickly. Mau dibilang perkakas darat juga nggak cocok karena toolbox saya yaitu muat kunci T setengah inch. There's no reason for me to use this. Pas saya bisa membawa alternatif yang lebih bagus, setup matanya dalam toolbox saya. Satunya kegunaan yang saya punya untuk alat ini adalah buat baut torsi rendah seperti lampu studio atau mungkin sebagai sugarcane tumpul. That's close enough. So yeah, jangan beli ini, beli saja set kunci soket. It's gonna be way more worth your money in the long term. Kedua dan I guess ketiga adalah set kunci Torx atau kunci Allen. Alasan sama dengan kunci Y. Kamu beli satu set, tapi kamu cuma pakai yang salah satunya dan pas itu dol kamu harus beli lagi satu set. Menurutku juga canggung buat ngasih torsi gede karena kamu pertama harus pencet bagian melengkung ini untuk memberi tekanan bawah biar gak nge-strip si bautnya. Sambil kamu kasih torsi gede di bagian sisi lain pakai tangan kedua. Sedangkan alternatifnya seperti kunci T dengan mata setengah inch adalah kamu bisa pencet dan dia gayanya langsung lurus ke arah bautnya dan kamu bisa muter dengan lebih gampang. See? And saya itu udah banyak ngedolin baut gara-gara saya itu nggak bisa naruh cukup banyak tekanan pada si baut sebelum saya torsiin. So ya, yeah, jangan beli yang ini. Beli saja satu set kunci setengah inch buat Allen sama buat Torx. Jauh lebih worth it di jangka panjang. Keempat adalah alat ukur tekanan ban. Karena ya, walaupun tekanan ban itu hal penting untuk diukur, cuma hampir setiap pompa sudah memiliki alat pengukur built-in di pompanya sendiri. Dan ya, kamu masih perlu alat seperti ini untuk kalibrasi pengukur di pompa ini because trust me, they're never good from the factory. They're always a little bit above or a little bit below of what is actually being measured. Tapi daripada menggunakan ini, yang kamu bisa lakukan adalah kamu bisa bawa motor ke tukang nitrogen, isi pada tingkat yang kamu perlukan, ukur pakai itu, tandain, and well, bam, you calibrated your or pump without using this thing. Seriously, saya nggak kayak ini cuman kayak sekali, 2 kali, and nggak pernah lagi. You don't need this. Dan kelima adalah test pen otomotif. Kenapa saya menyesali alat ini? Karena saya punya satu alat yang saya bisa gunakan untuk mengukur tegangan pada arus yang aman, serta lebih banyak lagi. Do you know what it is? That's right, it's a multimeter. Like literally, just use this. Why would you bother using this? Seriously, I never use this. Saya selalu menggunakan multimeter. Kalau multimeter juga bisa mengukur tegangan, bisa mengukur kontinuitas, mengukur juga kekuatan dari sambungannya dengan resistance meter. So, nggak ada alasan buat saya menggunakan test pen otomotif pas saya memiliki multimeter. Like seriously, alat ini kerjaannya cuma nganggur dalam toolbox saya. Saya itu nggak pernah menggunakan ini karena nggak ada alasan menggunakan ini ketimbang multimeter. So, just buy a multimeter. Gak usah beli ini. Yoink. Jadi itu 5 alat yang saya seharusnya tidak beli. Apa pendapat kalian? Infokan di dalam komen. And I will see you guys later. Bye-bye.